Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa rahmatu fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas rahmatnya. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan untuk diri-diri kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, dan khusus orang-orang yang beriman, agar mereka senantiasa menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta memperhatikan amal yang mereka lakukan. Jangan sampai amal yang mereka lakukan itu justru berakibat membatalkan atau justru menghapuskan pahala daripada amal-amal soleh yang sudah susah payah mereka kumpulkan. Artinya, orang ini melakukan sebuah perbuatan tersebut bukan menambah amal solehnya, perbuatan tersebut tidak menambah ketakwaannya, tapi justru perbuatan itu menjadikan amal-amalnya terhapus. Amal-amal yang bagus, amal-amal yang soleh, yang sudah dia kumpulkan dengan sedemikian rupa, justru kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengandung hikmah, bahwasanya setiap kita itu harus tahu mana dari amal-amal yang kita lakukan itu, atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu, justru akan menambah kebaikan pada diri kita, justru akan menambah pahala yang sudah kita kumpulkan, dan mana amal-amal atau perbuatan yang kalau kita melakukannya, justru pahala yang sudah kita kumpulkan itu akan hilang. Artinya ada dua kemungkinan dari amal-amal tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa tahu? Tidak ada jalan lain untuk mengetahui semua itu kecuali dengan mempelajari perkara-perkara yang ada di dalam agama ini. Dengan mempelajari agama, dengan mempelajari urusan-urusan yang ada di dalam agama, maka seseorang akan tahu mana amal yang harus dikerjakan, mana amal yang akan mendatangkan pahala untuk dirinya, dan mana justru amal yang akan mencelakakan dirinya dengan menjadikan amal-amalnya terhapus, dengan menjadikan pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan selama ini menjadi hilang dengan sia-sia. Nah, ini hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang, dan itu tidak ada jalan lain kecuali mereka harus belajar, harus mempelajari ilmu yang ada dalam agama ini. Dan para ulama menjelaskan, di antara perkara atau perbuatan atau amalan yang akan menjadikan amal yang sudah kita kumpulkan itu menjadi hilang, menjadi sia-sia, menjadi nggak ada artinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran itu ada yang amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amal-amalnya orang itu cuma mendatangkan capek, tidak dapat apa-apa, terhapus semua amal-amalnya. Apa akibatnya? Tasla naron hamiyah. Ketika mereka tidak punya amal untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada tempat lain untuk mereka. Tasla naron hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka sungguh sangat penting untuk kita ini belajar dan terus belajar agar diri kita ini punya alat, punya satu ukuran bahwasanya amal yang seperti ini akan menguntungkan kita dan amal seperti ini yang akan merugikan kita.
Nah, di antara amal-amal yang perlu kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukannya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan perkara atau perbuatan atau amalan yang akan bisa menghapuskan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama kata para ulama adalah ar-riddah. Riddah itu murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang murtad keluar dari agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini, wa may yartadid minkum min an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian, ini kata Allah Subhanahu wa taala, dari agamanya, yakni dari Islam, fayamut, lalu kemudian dia mati sebelum dia sempat bertobat. Wa huwa kafirun, matinya dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amal-amalnya itu akan terhapus. Gak akan ada amal yang tercatat. Meskipun dia pernah melakukan amal soleh apapun, gak akan pernah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka pasti akan masuk neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka. Ini yang pertama, murtad. Dan murtad itu ada dua macam, Bang. Ada yang orang murtad dengan sadar. Kayak apa murtad dengan sadar? Ya seperti orang-orang sekarang kan banyak yang orang-orang top. Saya menemukan ketenangan di dalam agama ini, terus pindah agama. Murtad dengan sadar itu pindah agama. Dari Muslim jadi Nasrani, dari Muslim jadi Buddha, jadi Hindu, jadi agama apa? Yang pokoknya agama di luar daripada Islam. Dengan sadar dia memilih yang seperti itu. Maka orang ini juga disebut murtad. Nah, yang paling berbahaya adalah murtad tanpa sadar. Masya Allah, ini kayak apa ini murtad tanpa sadar? Artinya murtad tanpa sadar ini adalah dia melakukan perbuatan atau dia mengatakan satu perkataan atau dia meyakini satu keyakinan yang itu semua akan menjadikan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini mungkin bisa jadi dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan keyakinannya. Misalnya dia mengingkari perkara-perkara yang wajib di dalam agama. Maksudnya perkara-perkara wajib di sini adalah perkara wajib yang harus diketahui. Jadi kalau ada orang Islam nggak tahu ini nggak diterima alasannya. Oh saya nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak bisa diterima. Karena perkara ini disebut oleh para ulama sebagai perkara ma'lumun minad dini bid-darurah. Perkara yang harus diketahui. Jadi kalau ada orang pian tanya misalnya, Pak, hukumnya sholat apa, Pak? Nggak tahu saya. Boleh seperti ini, Pak? Tidak boleh. Berdosa dia kalau mengatakan seperti itu. Meskipun bukan murtad. Hukumnya sholat apa? Saya nggak sholat. Kenapa kok nggak sholat, Pak? Loh, kenapa kalau nggak sholat nggak boleh kan? Loh, sholat itu wajib, Pak. Orang harus melakukan sholat. Waduh, saya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Nggak diterima yang seperti ini, Pak. Atau misalnya perkara membayar zakat. Sudah masuk bulan Ramadan misalnya, mau habis bulan Ramadan, ada kewajiban zakat fitrah. Terus dia nggak mau bayar. Loh kenapa harus bayar zakat fitrah? Nggak ada urusan dengan saya zakat fitrah. Loh ini sesuatu yang wajib. Enggak, saya nggak tahu kalau itu wajib. Nggak diterima yang seperti ini. Orang yang mengingkari perkara-perkara yang seperti ini, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, ataupun dalam keyakinannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang murtad tanpa sadar. Nah, contoh yang lain misalnya, mengatakan bahwasanya semua agama itu sama saja. Banyak kaum muslimin yang mengatakan seperti ini. Semua agama itu sama, semua agama itu baik, semua agama itu akan menyuruh kita atau mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat, akan memasukkan semua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkata seperti ini, atau orang yang punya keyakinan seperti ini, atau orang yang mempunyai perbuatan menuju kepada perkara yang seperti ini, maka dia dikatakan sebagai murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia puasa, dia dianggap orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan tanpa sadarnya, dia mengingkari sesuatu yang harus dia ketahui. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam.
agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Terus dia mengatakan semua agama sama, maka keluar dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang yang tidak tahu tentang masalah ini nggak diterima, Pak. Jadi pian misalnya, saya nggak tahu kalau semua agama itu ternyata nggak sama. Ternyata yang benar hanya Islam saja, saya nggak tahu. Saya kira semua agama itu sama. Tidak diterima alasan seperti ini. Pian melanggar lampu lalu lintas warna merah, pian tabrak. Jalan terus. Terus ditilang sama Pak Polisi. Terus pian ngomong sama Pak Polisinya, saya nggak tahu Pak, kalau merah itu ternyata nggak boleh jalan. Diterima sama polisinya. Kenapa kok nggak diterima, Pak? Ya karena pian sudah pakai sepeda motor, pakai mobil, wajib tahu. Nggak diterima pian kalau nggak tahu, itu nggak ada alasan. Tidak akan dibenarkan ketika kita mengatakan tidak tahu. Demikian pula dalam Islam. Ada perkara-perkara yang maklum, perkara-perkara yang wajib untuk diketahui. Seperti mengatakan agama sama. Ini hal yang sangat-sangat dilarang. Dan akibat dari perkara ini sangat berbahaya. Dia dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tidak tobat, tidak memperbaharui syahadatnya, maka yang terjadi dia akan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayamut wa huwa kafir." Dia mati dalam keadaan punya keyakinan ini, maka dia itu dianggap kafir. Faulaika ashabun nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Karena amal-amalnya akan terhapuskan oleh perbuatan atau perkataan atau keyakinan yang ada pada dirinya tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Contoh lain misalnya tadi menolak wajibnya zakat, enggak mau zakat. Loh, ini kewajiban Pak bagi pian seorang muslim yang punya harta untuk menzakati hartanya. Sudah masuk nisab, sudah masuk haul, enggak, pokoknya saya enggak mau zakat. Saya cukup bayar pajak saja. Saya enggak mau bayar zakat. Maka orang yang seperti ini menolak wajibnya zakat, dia kufur kepada Allah. Dia murtad, keluar dari agama Allah. Demikian pula dia mengingkari wajibnya salat. Kan ada Pak, di masyarakat kita ini kan masih banyak aliran-aliran yang mengaku Islam, tapi mereka mengingkari kewajiban sholat. Ada kelompok yang sholatnya itu cuma tiga waktu. Sholat cuma 3 waktu. Jadi sholat itu kalau langitnya gelap, cuma maghrib, isya, dan subuh. Kalau siang nggak ada sholat. Ada orang yang juga mempunyai keyakinan, ya yang penting itu nggak perlu sholat yang jungkat-jungkit itu. Pokoknya apa misalnya ujarnya, ya kan? Pokoknya hati ini terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga namanya sholat. Karena sholat itu kata mereka artinya adalah doa. Maka ketika kita berdoa itu sudah cukup untuk menggantikan sholat. Yang seperti ini nggak dianggap orang Islam, Pak. Kenapa kita harus tahu seperti ini? Pian kalau ada orang seperti ini, terus dia sholat, terus dia jadi imam, nggak boleh berimam dengannya. Karena tidak akan ada artinya. Ini perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang, yakni riddah, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang pembahasan murtad ini biasanya panjang, Pak, karena para ulama punya pembahasan tentang ini. Hal-hal yang menyebabkan murtad seperti apa nanti tobatnya, perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan terhapusnya amalnya. Ada yang mengatakan bagaimana kalau nanti dia sadar lalu tobat, apakah amalnya akan terhapus? Ada yang mengatakan iya, amalnya direset jadi 0. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, amalnya tidak direset. Kalau dia itu tobat, maka dia punya tempo sampai mati. Sampai mati, sebelum dia mati dia bertobat, maka amalnya akan tetap ada pada dirinya. Misalnya dia melakukan kebaikan apapun akan balik lagi kepada dirinya. Tapi ketika dia mati seperti ayat tadi mengatakan, fayamut fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kalau dia sampai mati dalam keadaan punya keyakinan-keyakinan murtad tersebut, maka fahabitat a'maluhum, amal-amalnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mubtilatul a'mal asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin insyaallah kita sudah paham. Syirik dalam artian bukan hanya syirik di dalam masalah ibadah, tapi syirik juga di dalam masalah rububiyah, syirik di dalam masalah asma dan sifat, syirik dalam masalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam masalah rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena hari ini orang banyak memahami syirik itu cuma urusan beribadah kepada Allah, yang dialihkan kepada yang lain. Ibadahnya kepada Allah tapi nyembah yang lain, itu syirik. Padahal bukan ini saja makna syirik. Bertawakal yang tidak benar, yang tidak seharusnya, itu pun juga syirik. Seperti orang-orang Arab pada zaman dulu. Wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang berlindung kepada jin, Pak. Orang-orang dari kalangan manusia, lalu mereka meminta perlindungan kepada jin. Ya kan? Ini kesyirikan kepada Allah. Syirik dalam masalah rububiyahnya. Karena hanya Allah yang mampu melindungi kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Tapi mereka minta perlindungan kepada jin. Mereka tidak menganggap bahwasanya Allah itu Rabb. Dialah penjaga, dia pemelihara, dia yang menjadi pelindung. Tidak, dia alihkan semuanya kepada yang lain. Maka ini kesyirikan. Syirik pula dalam tawakalnya. Syirik pula dalam khaufnya, dalam takutnya. Nah ini perkara-perkara yang ada di dalam kesyirikan yang mungkin kita sudah faham insyaAllah. Karena Allah mengatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepadamu, wahai Rasul, dan kepada nabi-nabi sebelummu, bahwasanya orang-orang yang melakukan syirik, maka amal-amal mereka benar-benar akan dihapuskan oleh Allah, walatakunanna minal khasirin, dan mereka kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah ini yang kedua. InsyaAllah kita sudah faham aja semuanya. Yang ketiga adalah minal mubtilatil a'mal al-istihza'u bisyai'in minad dinillahi au thawabih au iqabih أو ما يتعلق بذلك من شعائر الإسلام كالحجاب وغير ذلك استهزاء mengolok-ngolok bisyai'in min dinillahi dalam satu urusan yang ada dalam agama Allah, misalnya pahalanya atau adab atau masalah yang berhubungan dengan syiar-syiar Islam diolok-olok, diejek. Artinya mereka ini menjadikan olok-olokan perkara-perkara yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau urusan agama itu sendiri. Seperti misalnya masalah pahala, masalah dosa, masalah hukum-hukum syar'i. Semua itu dijadikan olok-olok oleh mereka. Maka yang seperti ini tanpa dia sadari, dia telah menghilangkan amal-amalnya. Tanpa dia sadari, dia telah hapuskan amal-amal yang ada pada dirinya. Misalnya seperti contoh, Pak, banyak sekarang ini orang-orang yang seperti ini. Ketika dikatakan kepada orang-orang seperti ini tentang pahala amal, fulan kalau amalnya ini pahalanya akan seperti ini, mereka akan mengatakan nggak percaya. Karena yang namanya pahala itu tidak bisa dibuktikan dengan secara sains, kata mereka. Pahala nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kami nggak percaya dengan pahala. Bahkan kemudian mereka mengolok-ngolok. Ketika ada para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka katakan? Oh, ini nanti dapat bidadari 72. Itulah janji Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, 72 bidadari yang akan mereka dapatkan. Terus diolok-olok. Nah itu jihad-jihad itu ya. Orang-orang jihad di negeri-negeri kaum muslimin yang sedang dijajah atau berperang dengan orang-orang kafir. Kata mereka, oh itu nanti pengharap bidadari. Dapat bidadari itu. Jangan mau dikibuli kalian dengan bidadari. Nggak ada itu, kata mereka. Sedangkan itu semua ditetapkan dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Semuanya ada. Tapi mereka mengatakan itu ngibul, itu bohong, itu dusta. Atau pahala-pahala yang lain, ya kan? Pahala sholat jenazah misalnya, mereka nggak percaya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah nggak bisa dibuktikan. Pahala itu sebetulnya nggak ada. Pahala itu cuma sekedar motivasi agar orang mau beramal, agar orang mau melakukan apa yang diinginkan oleh ustadznya mungkin, apa yang diinginkan oleh gurunya. Seperti itu saja mereka mengatakan. Nah ini perkataan berbahaya. Orang yang mengatakan yang nggak percaya dengan yang namanya pahala, maka ini akan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan amal-amal mereka, pahala daripada amal mereka. Sebaliknya tentang dosa,
Kadang-kadang diingatkan dengan dosa, terus apa katanya Pak? Remeh omongannya Pak. Allah nggak apa-apa, dosa kada bincul juga. Karena ada yang ngomong kayak gitu Pak. Ada sakit juga kan dosa. Ya kalau bincul kita ini sebebinculan berataan Pak. Kita ini banyak dosanya ya kalau Pak. Bincul di kepala, bincul di mana-mana. Allah dosa nggak sakit. Dosa itu nggak ada, yang namanya dosa itu nggak ada ya. Semua orang nanti ya akan seperti itu kata mereka. Nggak ada ceritanya, mereka tolak konsep-konsep dosa ini dan mereka nggak percaya dengan itu semua. Bahkan ketika mereka ini berbuat salah, ini yang paling banyak terjadi. Berbuat salah, diingatkan, marah dan ngomel-ngomel dan mencaci maki orang yang mengingatkannya, serta nggak peduli dengan yang namanya dosa. Wahai fulan, jangan engkau lakukan ini, dosa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alah, itu cerita lama itu. Nggak ada yang namanya dosa. Ini enak ini. Loh, itu dalam Al-Quran ada, dalam As-Sunnah ada. Allah dibungulinya orang Arab ikannya. Ya, karena Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, dipadakannya dibungulinya lawan orang Arab. Ada itu jadi. Ini perkara yang akan mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghilangkan amal-amalnya. Apa? Berkaitan dengan syiar-syiar agama Allah. Seperti hijab, seperti jilbab, seperti pokoknya syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, seperti kurban. Beberapa waktu yang lalu yang namanya kurban ini sudah mulai akan digugat. Muncul orang-orang yang mengatakan dirinya kasihan kepada hewan, penyayang hewan. Jadi hewan itu jangan disembelih, jangan dikurbankan. Terus hendak menyembelih apa? Hendak menyembelih kangkung misalnya disembelih, ya kan? Tidak ada artinya. Ada orang, kan pernah Pak? Kapan waktu itu mungkin? Berapa? Ya. Jadi ada protes, tidak boleh. Berapa banyak kata mereka. Hewan-hewan ini dikorbankan. Hewan-hewan ini disembelih. Hanya untuk apa? Hanya untuk kesenangannya orang-orang Islam. Hanya untuk membenarkan atau melegalkan ajaran-ajaran kaum muslimin yang memerintahkan untuk menyembelih. Digugat masalah menyembelih kurban ini Pak. Seandainya tidak kaum muslimin yang berteriak pada saat itu marah, mungkin itu akan tetap terjadi sampai hari ini. Nah, orang yang punya keyakinan seperti ini akan menghapuskan amal-amal mereka. Tidak akan pernah dianggap sebagai seorang muslim. Meskipun dia salat, meskipun dia melakukan amal-amal yang ada dalam agama Islam. Meskipun dia mengaku dirinya sebagai Islam, tetap tidak akan pernah diakui karena telah dianggap terhapus di dalam syariat kita. Nah ini, hati-hati kita Pak dalam urusan istihza. Makanya saya sering mengingatkan dan berkali-kali saya akan mengingatkan berkaitan dengan media sosial yang guyon-guyonnya itu isinya adalah urusan-urusan agama, urusan sholat, urusan puasa, urusan menikah, urusan poligami dan segala macam. Ya, contohnya lagi poligami. Poligami ini banyak digugat, ya kan? Dianggap ini menghinakan kaum wanita, seolah-olah kaum wanita itu cuma dijadikan objek. Masalah ibu-ibu nggak senang dipoligami oleh suaminya, nggak apa-apa itu Bu. Pokoknya ulun kada mau saat dipoligami, nggak apa-apa itu hak pian. Tapi yang satu yang jangan sampai terjadi, kita mengingkari poligaminya. Ya kan? Kita mengingkari poligaminya, nggak usah. Jangan yang seperti itu, bahaya. Itu akan menghapuskan amal-amal kita. Terus kita ngomong, pokoknya nggak ada. Saya nggak cocok dengan yang namanya poligami. Kada mau percaya lawan poligami. Dusta itu poligami. Nggak boleh yang seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan, ibu-ibu misalnya mengatakan, saya tidak mau dipoligami. Saya nggak senang dipoligami. Itu boleh. Tidak berdosa karena itu berkaitan dengan perasaan. Silahkan. Tapi kalau mengingkari poligaminya, ini yang bermasalah. Karena poligami adalah syariat. Sedangkan urusan pian kada mau dipoligami, itu urusan hati, urusan pribadi masing-masing. Agama nggak ikut campur dalam masalah ini. Tapi kalau urusan syariatnya diganggu-gugat, maka itu yang berbahaya. Akan menjadikan seseorang bisa dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah minal mubtilat al-khatirah ida'u khalqillah, menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menyakiti makhluk Allah, menyakiti sesama manusia. Artinya menyakiti sesama manusia bisa dijadikan penyebab amal-amal seseorang hilang itu kayak apa? Misalnya orang yang mencaci maki orang lain, orang yang menghina orang lain, orang yang membolimi orang lain. Ini berbahaya, akan jadi sebab seseorang itu amalnya justru hilang. Amalnya justru tidak akan pernah berbekas lagi. Nah ini yang perlu kita ketahui Pak, yang perlu kita
perhatikan sehingga kita ini hati-hati di dalam masalah berhubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai menyakiti orang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah berkata kepada sahabat ketika banyak pada saat itu sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, kata Nabi? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang enggak punya dinar dan orang yang tidak punya uang, maksudnya tidak punya dirham dan tidak punya sesuatu yang digunakan untuk kesenangan. Maka Nabi mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami was zakat wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada." Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, adalah orang dari kalangan umatku yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat yang banyak sekali pahalanya. Tetapi di satu sisi, kata Nabi, dia telah mencaci maki fulan, dia telah menuduh tanpa bukti kepada seseorang, dia telah memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, dia menumpahkan darahnya si fulan, dia telah memukul si fulan, kata Nabi SAW. Fayu'ti hada min hasanatih. Lalu diambilkan untuk orang yang dizaliminya tadi, untuk yang dicaci dari kebaikannya. Diambilkan terus. Sampai kapan, kata Nabi? Sampai semuanya habis. Dan ujungnya setelah habis, maka dosanya orang yang dizalimi yang akan ditimpakan kepadanya. Maka akhir daripada nasib orang ini adalah summa turiha finnar. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Masuk neraka dengan sebab apa, Pak? Dengan sebab yang dia nggak pernah melakukannya. Mungkin orang yang dizalimi ini pemabis, suka minum khamr, tapi dicacinya oleh orang ini, dizaliminya oleh orang ini, dipukulnya orang ini dengan tanpa hak. Maka dosa khamrnya diberikan kepada orang ini tadi. Akhirnya apa? Dia masuk neraka. Dengan apa? Dengan dosanya orang minum khamr. Sedangkan dia tidak pernah minum khamr untuk seumur hidupnya. Nah, ini dikatakan oleh Nabi, menjadikan penghati-hatian kepada kita. Jangan sampai berbuat zalim kepada sesama muslim. Yang terakhir adalah minal mubtilat al-jun'ah anil adal ma'asi fil khadawat. Melakukan kemaksiatan pada saat bersendirian. Artinya taat kalau banyak orang, maksiat kalau tidak dalam komunitasnya. Wah, waktu di komunitas pengajian bina baik berapa anak. Habis komunitas pengajian dia pulang ketemu komunitas koplo misalnya. Yang ngoplo dia bersama orang-orang yang komunitas koplo tadi. Nah, ini adalah khalawat. Khalwatnya dia bukan dengan kebaikan. Khalwatnya dia dengan bermaksiat. Kata Nabi SAW, "La'u'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi'a'mali amthali jibal ittihamah bidhan." Aku akan tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, tentang satu kelompok dari umatku yang nanti pada hari kiamat akan datang dengan membawa pahala yang sangat besar seperti gunung Tihamah yang berwarna putih, kata Nabi SAW. Faja'alaha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu pahala yang besar seperti gunung Tihamah tadi dijadikan oleh Allah seperti debu yang ditiup angin. Maka sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jalnihum lana." Wahai Nabi, tolong tunjukkan sifat mereka itu seperti apa. Seperti apa sih orang ini? Tolong tunjukkan kepada kami supaya kami tahu, kata para sahabat. "Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Tolong tunjukkan seperti apa mereka itu. Modelnya kayak apa mereka itu. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Amma innahum ikhwanukum." Mereka itu saudara kalian juga, kata Nabi SAW. "Wa min jildatikum." Ya sama dengan kalian, kulitnya sama. Artinya golongan kita manusia juga. "Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun." Mereka itu kalau malam bangun di waktu malam, sholat di waktu malam, melakukan amal-amal saleh di waktu malam. "Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha." Tapi mereka itu selain melakukan ketaatan tadi, kalau mereka sedang sendiri, mereka akan menabrak, akan melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang bermaksiat dengan cara sembunyi-sembunyi itu justru amal-amalnya dijadikan seperti debu yang ditiup angin.
amal-amalnya akan hilang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bertanya, atau para ulama kemudian menjelaskan, siapa orang-orang ini? Karena hadis ini, ada hadis lain yang justru bertentangan dengan hadis ini, Pak. Hadis ini mengatakan kalau orang itu beramal buruk, beramal amal yang tidak soleh, tapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, justru dia akan menjadikan sebab amal-amalnya yang lain akan terhapus. Di hadis yang lain, Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illal al-mujahirun. Ya kan? Setiap umatku itu dosanya akan dimaafkan, kecuali al-mujahirun. Siapa al-mujahirun itu? Wa fa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Seseorang yang melakukan amal buruk, melakukan kejelekan di waktu malam. Dan amalnya yang buruk ini ditutupi oleh Allah. Nggak ada orang yang tahu. Allah yang menutupinya. Tapi ketika paginya dia menceritakan kepada orang-orang dengan mengatakan, ya fulan, tadi malam saya melakukan ini. Saya tadi malam melakukan yang seperti ini. Saya melakukan yang seperti ini. Kata Nabi SAW, وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ اللَّهُ وَيُسْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرُ اللَّهِ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. Dia itu sudah ditutupi oleh Allah amalnya supaya nggak ketahuan orang lain, malah dia sendiri yang membuka. Nah, hadis pertama itu mengatakan kalau beramal buruk sembunyi-sembunyi itu menjadi sebab amalnya akan terhapus, pahalanya akan habis. Hadis yang kedua mengatakan kalau amal-amal buruk tadi di terang-terangan dia melakukannya, maka menjadi orang yang tidak diampuni. Bertentangan kan, Pak? Yang satu itu melarang untuk menyembunyikan ketika mereka melakukan kemaksiatan. Yang kedua melarang kalau kemaksiatan itu ditunjukkan. Akhirnya bingung kan orang, kayak apa ini maksudnya? Yang ini kada boleh, yang ini kada boleh. Ya yang sebujurnya ya memang seperti itu, Pak. Mau maksiat sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan ya jangan. Kan kayak itu kalau Pak. Mau minum khamr misalnya. Kalau mau minum khamr jangan terang-terangan, sembunyi-sembunyi aja. Ya nggak boleh yang seperti itu. Artinya mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, ya tetap nggak boleh. Tetap haram hukumnya. Nah, tapi hadis ini kayak apa pendudukannya? Maka para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang pertama tadi, orang yang kelihatannya seperti soleh, tapi kalau sudah sendirian, ngumpul dengan masyarakatnya yang semodel dengan dia langgar aturan Allah. Itu kata para ulama, hadis itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Artinya orang munafik itu kan kalau bersama Nabi SAW, qalu inna ma'akum, ya kan? Kami bersama golongannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah bersama wa idza khalau ila syayatinihim, ya kan, kalau sudah kembali kepada kelompoknya, kepada setan-setannya, orang-orang yang semisal dengan dia, maka mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Saya cuma olok-olok saja dengan mereka. Jadi kalau ngumpul dengan kaum muslimin, Masya Allah Pak, soleh dia. Artinya munafik itu mereka kalau di hadapan orang-orang baik, mereka tunjukkan kebaikan. Tapi sejatinya di dalam hati mereka nggak suka dengan kebaikan. Makanya ketika dia ngumpul dengan orang-orang yang sama buruknya dengan dirinya, dia akan tunjukkan aslinya. Nah ini makna pertama. Ada hadis yang kedua, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu diampuni. Ini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Artinya yang namanya orang beriman itu kalau mereka melakukan kemaksiatan itu nggak akan mau menunjukkannya karena dia malu. Nah, orang yang malu dalam melakukan kemaksiatan sehingga dia sembunyi kalau melakukan maksiat, maka punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang lain ada yang mengatakan bahwasanya orang yang pertama dalam hadis yang tadi amalnya terhapus itu orang-orang yang menghalalkan kemaksiatan. Artinya maksiat itu halal saja, nggak masalah. Tapi dia lakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang dikenal soleh. Di hadapan orang banyak, dia terkenal soleh, terkenal baik. Tapi ketika bersendirian, dia melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hari ini misalnya Pak, musimnya yang namanya internet begitu mudah, ya kan? Kalau sudah sendirian, akhirnya apa? Main judi online misalnya. Ya padahal kalau misalnya hari-hari biasa, Masya Allah, di masjidnya Masya Allah 5 waktu, puasa sunnahnya Masya Allah,
terus dia melakukan yang seperti itu. Tapi kalau sudah santai-santai, apa yang digawainya, Pak? Main judi online misalnya. Oh, ini game aja Ustadz, kan main-main aja. Nah, ini yang seperti ini yang berbahaya, yang diingatkan itu akan menjadikan seseorang terhapus amal-amalnya. Maka itu beberapa amal. Yang pertama adalah murtad. Yang berbahaya adalah murtad tanpa sadar yang kita harus menjaganya. Jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Yang kedua adalah kesyirikan kepada Allah. Yang ketiga adalah istihza'u bi syai'in minad din. Istihza, olok-olok terhadap perkara-perkara agama. Intinya urusan apapun dalam agama ini tidak boleh diolok-olok. Meskipun akal kita mengatakan kok kayak itu sih, kok aneh sih, kok begini sih, kok begitu sih. Tidak boleh diolok-olok. Haram hukumnya. Bahkan akan menjadikan kita nggak dianggap Islam. Gara-gara mengolok-ngolok urusan-urusan agama. Jangan pernah menjadikan urusan agama sebagai bahan candaan, sebagai bahan guyonan. Jangan pernah melakukan yang seperti itu. Kalau kita biasa melakukan itu, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah menyakiti kaum muslimin. Seperti membunuhnya, memukulnya, mencaci makinya, menuduhnya tanpa bukti dan segala macam. Yang perkara-perkara itu menyakiti kaum muslimin, maka ini akan jadi sebab amal-amal kita pun akan hilang. Dan yang terakhir adalah menjadikan kemaksiatan ketika dalam keadaan bersendiri. Nah, ini berbahaya. Artinya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan amal-amal kita. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.